Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku siswa SMA dan SMK kelas 12. Hari ini kita kembali berjumpa belajar pendidikan agama Islam dalam bentuk online, karena kita mencegah untuk terkena dampak daripada COVID-19. Adapun pelajaran yang kita akan bahas kali ini adalah bab 1 dari buku 12 SMA SMK. Judul pelajaran yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, atau istilah lain beriman kepada hari akhirat. Adapun peta konsep daripada pelajaran hari ini adalah makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Anak-anakku yang saya muliakan, yang pertama, memahami makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Biasa juga disebut dengan hari pembalasan. Biasa juga disebut dengan hari kiamat. Ya. Adapun hari akhir ini dibagi dua. Ada hari akhir sughra, ada hari akhir kubra. Ini menurut Al-Quran. Adapun yang dimaksud hari akhir sughra atau hari akhir kecil, yaitu berakhirnya kehidupan individu atau berakhirnya kehidupan suatu makhluk, apakah manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau makhluk lain. Misalnya manusia, hari akhir sughra apabila seseorang itu meninggal, maka itu disebut dengan hari akhir sughra atau hari akhir kecil. Di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Yang dimaksud kiamat besar adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di muka bumi ini. Ya. Ciri-cirinya wa idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu sujirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan, lautan menguap, planet-planet berhamburan tabrak-tabrak. Itu tanda-tanda bahwa kiamat kubra, kiamat besar, dunia kiamat ini telah terjadi. Ada juga tanda kiamat bisa dilihat dari pengetahuan menurut geologi, menurut teori fisika, bahkan menurut inderawi.
itu juga kehidupan akhirat bisa dilihat ke sana. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun periode hari akhir atau proses terjadinya hari akhirat kelak, yang pertama ada namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Bangkitnya seluruh makhluk manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir. Kita tidak tahu kapan waktunya, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluknya Allah berupa manusia akan bangkit dari alam kuburnya. Iya, itulah namanya Yaumul Ba'ats. Kemudian yang kedua ada namanya Yaumul Khasir. Yaumul Khasir yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu adalah suatu lapangan yang sangat luas yang bisa menampung seluruh makhluk manusia yang pernah hidup, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti kelak di kemudian hari. Bagaimana model-model manusia nanti setelah berkumpul di padang mahsyar? Dalam keterangan agama bahwa di sana manusia bermacam-macam wajahnya. Ada yang berwajah putih, bersih, bercahaya. Kalau ada manusia yang putih, bersih, bercahaya, berarti itu manusia yang bersih dari dosa. Manusia yang dimaafkan oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang taat, patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di muka bumi ini. Mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cirinya orang yang mukanya bercahaya, bersih. Ada juga nanti di padang mahsyar itu manusia yang hitam mukanya. Kemungkinan besar orang ini adalah orang yang kikir, atau orang Makassar bilang orang seket. Ada juga nanti manusia yang bermuka seperti anjing. Ini kemungkinan besar orang seperti ini suka makan riba. Iya. Ada yang bermuka seperti monyet. Iya. Ada yang bermuka seperti babi. Babi itu diduga orang yang suka makan riba. Iya. Oleh karena itu, mari kita, anak-anakku, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang namanya Yaumul Khasir, hari berkumpulnya semua manusia di muka bumi yang pernah hidup, yaitu namanya padang mahsyar. Kemudian setelah itu kita akan diproses lagi tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu diperlihatkan catatan. Yaumul Hisab. Jadi semua catatan kebaikan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, kebaikan itu akan diterima di tangan kanan kita, dan semua dosa-dosa yang kita lakukan akan diterima di tangan sebelah kiri kita. Iya. Jadi di situ nanti akan diperlihatkan amalan-amalan perbuatan kita. Akan dipertontonkan apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Kemudian setelah itu kita masuk di tahap yang keempat. Tahap yang keempat Yaumul Mizan, yaitu amalan-amalan kebaikan dengan amalan-amalan dosa akan ditimbang. Apabila amalan kebaikan yang lebih berat nanti setelah ditimbang,
maka insya Allah kita otomatis langsung masuk di surganya Allah. Tapi apabila dosa yang lebih berat bagi kita umat Islam, bagi kita umat Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulku, pasti mikir masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya masuknya surga seseorang di muka bumi ini terbagi dua. Ada yang langsung masuk karena kebaikannya lebih berat. Ada yang transit dulu di neraka karena dosanya lebih berat. Nanti setelah dicuci dulu di surga, setelah dibersihkan dosa-dosanya dan dosanya sudah terhapus, baru orang beriman ini dipindahkan ke dalam surga. Itulah sehingga nanti di alam surga itu akan muncul satu-satu calon penghuni neraka. Dan ciri-cirinya setelah datang di surga, hitam-hitam orangnya. Kenapa hitam-hitam? Karena sudah diproses di neraka, sudah terbakar, sudah hancur, sudah diblender. Sampai di surga ketemulah dengan penghuni surga yang lebih awal masuk ke dalam surga. Itulah salah satu makna doa yang kita selalu ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan bahagia di dunia, dan berikanlah ya Allah kehidupan bahagia di akhirat. Kalau kita sudah bahagia di dunia dan sudah bahagia di akhirat, pasti mikir masuk surga. Tapi kenapa di dalam doa ini ditambah lagi wa qina adzabannar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Karena kita orang muslim ini, orang beriman, ada yang masuk neraka terlebih dahulu, baru pindah ke surga. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan saya mengalami siksaan di neraka. Langsungkanlah saya masuk ke dalam surga. Wa qina adzabannar, jauhkanlah aku dari siksaan api neraka, ya Allah. Siswa yang saya hormati, yang saya muliakan. Selanjutnya, setelah kita ditimbang, kita sudah tahu apakah saya lebih berat amal kebaikanku atau dosaku. Maka kita akan pindah di satu proses berikutnya, yaitu namanya sirat, yaitu jembatan penyeberangan. Ini jembatan Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga, dan di bawah jembatan itu adalah neraka. Jembatan menuju ke surga ini cukup luas, lebar, tergantung dari kita ini. Kalau kita orang yang baik-baik, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang beriman, kualitas ibadah tak bagus, insya Allah kita akan melewati siratal mustaqim itu dengan mulus, dengan singkat, dengan cepat. Tetapi apabila dosa kita banyak, maka kita akan jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa proses yang kita akan lalui nanti di alam akhirat. Selanjutnya, anak-anakku yang saya muliakan, tentu semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, semua ajaran yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ada hakikatnya, tentu ada hikmahnya. Apa hikmah dan hakikat daripada beriman kepada hari akhirat?
beriman kepada hari akhir itu merupakan iman, rukun iman yang kelima. Kita harus meyakini supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menghadapi hari pembalasan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian dengan beriman kepada hari akhir tentu akan muncul kebencian terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa mendapatkan dosa. Kemudian kita gembira hati dengan melakukan amalan-amalan yang baik, karena kita yakin dan percaya bahwa kebaikan dan amalan-amalan yang kita lakukan ini Allah akan membalas kebahagiaan nanti di akhirat. Dengan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk bagi kita ini orang yang beriman. Kemudian dengan beriman kepada hari akhir memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita untuk berbuat dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian kita berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menerapkan iman kepada akhir ini, iman kepada hari pembalasan ini, iman kepada hari kiamat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, anak-anakku, kita menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk segala sikap dan perilaku kita selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, anak-anakku, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan merasa tawadu, merendah diri, menghilangkan sifat sombong dan takabur kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak diri kita dan orang lain. Yang keempat, yang membiasakan dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama manusia, dan lain-lain. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah ritual, ibadah sosial, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yang keenam, kita berusaha termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhkan diri dari kemalasan dan kebodohan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas secara singkat pelajaran ini, pembelajaran dengan online, maka saya selaku guru agama Islam, Dr. Andus Haji Alimuddin Sunusi, guru SMK Negeri 4 Makassar, mengharapkan kepada anak-anakku semua, siswa SMA, siswa SMK, di mana saja berada, saya mengharapkan setelah saya mengantar pelajaran ini dengan singkat, dimohon untuk mencatat materi-materi yang kita telah sebutkan tadi
dan bisa diperluas, bisa diperdalam lagi. Untuk jelasnya, anak-anakku bisa mendownload materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 untuk SMA dan SMK. Mari kita, anak-anakku, lebih semangat untuk mengarungi hidup dan kehidupan yang lebih luas dan lebih jauh ini. Semoga pembelajaran kita hari ini Allah memberkati dan merahmati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.